استووا استقيموا اعتدلوا. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم بارك على محمد. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wafat husnul khatimah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, yang mana kita tahu bahwasanya Ka'bah yang pertama kali membangun itu adalah bukan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam bersama anaknya namanya Sis. Inilah yang pertama kali yang membangun Ka'bah. Tapi di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terjadi banjir yang begitu besar sehingga Ka'bah itu pun hancur dan tersisa masih puing-puingnya saja. Dan Allah Jalla Jalaluh mengutus keluarganya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ke tempat itu. Dan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam terakhir setelah kejadian beliau bersama Ismail, ternyata Allah suruh membangun kembali Ka'bah tersebut. Kemudian dibangunlah oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam Ka'bah itu. Kemudian ketika dibangun Ka'bah tersebut, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam sempat beliau melihat apakah bangunan tersebut lurus atau tidak. Beliau itu mundur sebentar. Mundur yang mana apa? Yang mana bangunan ini sudah lurus atau tidak. Sehingga Allah Jalla Jalaluh, ternyata Allah kekalkan tempat pijakan kakinya Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita kenal dengan maqam Ibrahim. Yang bapak-bapak mungkin yang sudah ke
Mekah tahu mana maqam Ibrahim. Ini bukan makam ya, maqam. Ya. Tempat kakinya siapa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian pada waktu itu Bapak-bapak, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menguatkan bangunan ini. Akhirnya beliau memerintahkan pada waktu itu kepada Ismail untuk mencari batu. Kemudian Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam, beliau mencari batu sehingga Allah berikan kepadanya turun ya, batu yang mana ya bentuknya putih batu itu. Ya. Kemudian itulah yang dibawa oleh siapa? Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam menempatkan batu tersebut pas pada tempat yang kita sering ya kalau mulai tawaf itu mulai dari situ. Namanya apa? Hajar Aswad yang dulu putih. Batu tersebut kata para ulama. Setelah itu Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah membangun Ka'bah dan indahnya Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun suku Jurhum pada waktu itu banyak ya, banyak suku Jurhum, tapi ternyata yang membangun Ka'bah kedua kalinya adalah Ibrahim dan Ismail saja, berdua saja. Yang lain tidak ikut. Dan ini menunjukkan kata para ulama bahwasannya ketika kita tawaf ya, tawaf di Ka'bah, yang panen pahala itu Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk memanggil orang-orang yang beriman untuk menunaikan haji. Untuk menunaikan apa? Haji. Dan Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam naik ke atas. Sebelum beliau naik ke atas mengatakan bahwasannya, bagaimana aku bisa menyeru mereka yang begitu jauh ya, dengan suaraku yang begitu apa? Begitu terbatas. Tapi Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah perintah Allah. Maka Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika perintah Allah, beliau tidak bertanya kenapa dan bagaimana. Seperti ketika menyembelih anaknya, beliau tidak bertanya kenapa harus menyembelih, padahal baru pertama kali bertemu dengan anaknya, lagi senang-senangnya, lagi apa? Lagi rindu-rindunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala uji Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu pula Ismail alaihissalatu wassalam. Begitu pula ketika diperintahkan Nabi kita Ibrahim untuk menyeru. Akhirnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam pun naik ke atas Ka'bah, kemudian menyeru untuk ya kaum mukminin untuk mereka berangkat haji. Di sini para ulama mengatakan suaranya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam ya itu sampai ke setiap telinganya orang-orang yang beriman atas izin Allah. Kemudian berbondong-bondong orang datang untuk melakukan haji, dan ini adalah syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu Bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya haji dan syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam terus berjalan. Dan ternyata haji ini, dengan haji ini banyak dari suku Jurhum mendapatkan faedah yang besar. Di antaranya karena namanya musim haji Bapak-bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang dari luar pada datang. Dan bisnis pada waktu itu pun apa? Berjalan lancar. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nemukan ya, kalau musim haji itu Pak, ya, apa saja yang dijual kadang-kadang apa? Laku, bukan kadang-kadang. Insya Allah laku. Ya, Masya Allah, saking banyak orang. Ini yang menyebabkan suku Jurhum ini, suku Arab pertama kali yang minta izin tinggal di sana, ya, itu pun apa? Dia mendapatkan faedah yang banyak dari musim haji itu.
Dari situlah bahwa pendirman Ta'ala tahun terus meninggallah, wafatlah Nabi kita Ibrahim, kemudian wafatlah Nabi kita Ismail alaihissalatu wassalam. Masih mereka dalam syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, masih dalam syariatnya Nabi kita Ibrahim. Kemudian karena majunya Mekah, ada suku yang namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini adalah suku berasal dari Yaman juga. Tapi suku ini adalah suku yang suka perang. Suku yang sering mengambil kesempatan. Dia sering mengekspansi suatu tempat. Tujuannya apa? Untuk menguasai tempat itu. Dilihat yang paling makmur pada waktu itu adalah Mekah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak pendirman Ta'ala? Suku Jurhum yang menguasai Mekah diserang oleh suku Khuza'ah. Terjadilah peperangan, dan ini sudah meninggal wafat lama siapa? Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Ini terjadi peperangan di antara mereka karena suku Khuza'ah ini begitu kuat, akhirnya suku Jurhum itu pun kalah. Dan suku Khuza'ah ketika mereka mau masuk ke Mekah, pintu gerbang Mekah, tokoh-tokoh dari suku Khuza'ah, suku Jurhum, tokoh-tokoh dari mereka sepakat. Mereka mengatakan bahwasanya mereka sepakat, mereka pingin menimbun air Zam-Zam. Menimbun air Zam-Zam, Pak. Suku Jurhum ini. Dan mereka sepakat di situ kalau suku Khuza'ah menguasai Mekah, tidak ada yang satupun dari mereka, dari kepala-kepala suku mereka berbicara di mana air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun sepakat, akhirnya air Zam-Zam itu pun ditimbun. Dan tidak ada satupun yang tahu air Zam-Zam itu ditimbun kecuali dari kepala-kepala suku dari suku Jurhum ini. Akhirnya suku Khuza'ah pun masuk. Kemudian ketika masuk suku Khuza'ah tersebut, nguasailah dia Mekah. Dan suku Jurhum pun kalah. Yang menguasai sekarang yang jadi pemimpin adalah suku Khuza'ah. Tapi saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suku Khuza'ah ini walaupun sudah menguasai menguasai Mekah, tidak mengusir suku Jurhum, tidak. Masih ada di situ suku-suku Jurhum. Akhirnya apa yang terjadi Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sudah lama suku Khuza'ah ini menguasai Mekah, sampai di suatu saat seorang raja, ini jauh Pak, seorang raja dari turun temurun di antara mereka, ada seorang raja namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini Bapak pendirahmati Allah Subhanahu wa taala, orangnya termasuk raja yang disegani dari suku Khuza'ah. Orangnya tinggi, kekar, kaya, dan termasuk orangnya karom. Apa itu karom, Pak? Karom itu kalau bahasa kita itu suka memberi. Dia suka memberi. Dan ngelihat syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana turun temurun dari suku Khuza'ah dulu, suku Jurhum dulu, itu mereka kalau lagi musim haji, mereka sengaja buat makanan untuk orang-orang haji itu dibagikan. Dan Masya Allah karomnya mereka ini bapak-bapak, walaupun menguasai dengan cara seperti itu, tetap masih memberi. Makanya kita nemukan di Mekah sekarang Pak kalau lagi musim haji, takut nggak kita lapar Pak? Ini yang pernah haji ini, takut nggak kita lapar? Enggak, Masya Allah. Ada orang yang sering bagi-bagi, Masya Allah. Makanya Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ya, kalau antum umroh, kalau antum haji, kalau ada apa? Ada ya, dana lebih, masya Allah bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau antum membagi mungkin apa makanan ke mereka, ya, bukan mereka saja yang bagi, kita kalau kita punya apa, punya apa namanya kelebihan rezeki kita bagi, itu pun pahalanya beda. Makanya bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah di tanah haram itu berbeda. Berbuat kemaksiatan di tanah haram berbeda. Niat saja bapak-bapak, niat nih melakukan perbuatan jelek, perbuatan maksiat di tanah haram, itu langsung dosanya ada. Beda dengan yang lain, baru niat doang nggak dapat dosa, tapi di tanah haram khusus. Makanya bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan orang Arab saja yang memberi bapak-bapak, kita juga mencoba untuk memberi. Ya. Akhirnya kita masuk ke pembahasan. Mereka sering memberikan makanan, gitu, lagi musim haji. Tapi Amr bin Luhai ini bapak-bapak, saking dia ditaati orang ini, saking ditaati, ya, dia tahu masalah yang paling bermasalah di apa namanya itu di Mekah itu adalah tidak ada air. Makanya ya Amr bin Luhai ini saking apa? Saking karomnya Pak ya. Ya. Mereka itu air itu biasanya apa? Ngambil dari luar, ya, dipikul oleh onta. Terus itu bertahun-tahun itu Pak. Saking nggak ada air. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu bapak-bapak? Amr bin Luhai ini sempat dia mengunjungi daerah yang namanya Syam. Ya, dia mengunjungi daerah namanya Syam. Dia jualan di ya daerah Syam. Syam itu sudah kita sebutkan Pak ya. Di antaranya adalah Suriah, Palestina, ya, Lebanon, kemudian apa? Urdun. Ini Syam nih, daerah 4 nih, yang sekarang itu terpecah-pecah. Ini dulu Syam namanya. Nah, pada waktu itu Amr bin Luhai ini, ketika mengunjungi Syam, ketika dia berdagang, tiba-tiba dia melihat ada satu suku, namanya suku Mamalik. Suku apa? Mamalik Pak. Suku Mamalik ini bapak-bapak, ya. Suku Mamalik ini kebiasaan dia ini kalau meminta sesuatu itu minta ke berhala. Jadi ketika Amr bin Luhai datang Pak, ngelihat nih ngapain orang-orang ini dari suku Mamalik ini. Akhirnya Amr bin Luhai pun mendatangi tempat itu. Dia bertanya, ada apa dengan kalian ini? Kata mereka, kami menyembah, kami minta ke berhala ini untuk kepada Allah supaya hajat kami terpenuhi. Kalau minta rezeki, minta air, minta apa namanya itu, minta hajat dunia, saya lewat apa? Lewat patung ini baru ke Allah. Kata mereka nih, ya, masya Allah. Ya. Karena kenapa? Karena nggak mungkin langsung kita ke sana, lewat ini dulu kata mereka. Kata Amr bin Luhai, ini cocok juga ini katanya. Iya. Karena kenapa? Karena di Mekah sudah lama nggak ada air. Ya. Mungkin kalau saya menyuruh orang-orang Mekah minta apa? Minta sesuatu lewat berhala ini, maka apa? Maka mungkin akan dikabulkan kita punya air. Akhirnya Amr bin Luhai, ya, Amr bin Luhai membeli berhala. Dia ini yang pertama kali membawa berhala ke Jazirah Arab ini, dia ini. Ya. Amr bin Luhai ini Pak. Ya, masya Allah. Dia yang bawa apa? Berhala namanya Hubal. Berhalanya ini. Dia beli dari suku Mamalik itu. Dia bawa, ya, dia bawa langsung ke Mekah dia bawa. Kemudian
Setelah dia bawa ke Mekah, ya, akhirnya apa? Akhirnya dia perintahkan seluruh orang Mekah, ya, kalau mau meminta sesuatu, minta di berhala ini. Terjadi semuanya karena dia orangnya karom, ya, orangnya karom, orangnya apa namanya itu baik, kayak gitu. Orang pun banyak yang minta lewat berhala yang disuruh oleh siapa? Amr bin Luhai ini, Pak. Masya Allah. Akhirnya orang-orang pun banyak yang minta, dan kebetulan jamaah haji kan tiap tahun datang, Pak, ya. Ngelihat orang Mekah itu setiap mereka haji, orang-orang Mekah itu ternyata mereka minta ke berhala ini. Akhirnya apa? Orang-orang yang haji ini ikut-ikutan minta lewat berhala. Mulailah berubah syariatnya siapa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang menyembah kepada Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah. Ternyata apa? Sekarang kalau mau beribadah lewat berhala ini baru apa? Baru ke Allah. Akhirnya dari situlah Amr bin Luhai menyuruh orang-orang yang ada di situ, ya, bahwasanya kalau mau meminta, mintalah lewat berhala. Berarti Bapak-bapak, ya, yang pertama kali memasukkan berhala ke Jazirah Arab siapa tadi namanya? Amr bin Luhai. Ini makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, aku melihat siksaannya Amr bin Luhai di neraka itu begitu besar, sampai-sampai diseret. Kenapa? Karena orang inilah yang merubah syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan membawa berhala ke Jazirah Arab. Yang pertama kali adalah yang dia bawa adalah apa? Berhala namanya apa? Hubal. Kemudian bukan sampai situ, Pak. Dia punya statement lagi. Dia punya apa? Instruksi lagi. Apa instruksinya? Setiap suku di Mekah meletakkan di setiap rumahnya berhala. Ini baru pertama nih, berhala tadi yang pertama ditaruh di dekat Ka'bah, Pak. Ya. Ini sekarang instruksinya lagi lebih apa? Lebih ajib lagi nih. Apa? Setiap rumah harus ada berhala. Jadi kalau mau minta sesuatu kepada Allah lewat apa? Berhala itu. Lewat situ, Pak. Akhirnya orang-orang Mekah semuanya bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala naruh di depan rumahnya itu berhala. Ini memang betul-betul, Pak, ya. Ya, penyebar masalah nih, Pak, ya. Ya. Akhirnya Pak, orang-orang yang haji pun datang ngelihat di setiap rumah orang Mekah itu ada berhala. Mereka minta setiap pagi lewat berhala kayak gitu tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun apa? Mereka pun beli berhala. Di setiap apa? Mereka pulang, mereka bawa berhala sebagai oleh-oleh, kemudian ditaruh di rumah mereka. Waduh, ini apa namanya itu? Instruksinya Amr bin Luhai. Kemudian buat instruksi baru lagi Amr bin Luhai. Ya. Jadi instruksi yang selanjutnya adalah apa? Berhala itu harus dibuat sama orang Mekah sebagai apa, Pak? Sebagai pendapatan. Wah, sekarang ini dia yang buat nih. Sudah yang tadi ini, sekarang dia yang buat. Dia yang buat. Sampai-sampai dikatakan bahwasannya apa? Enggak boleh berhala dari luar. Berhalanya harus dari apa? Dari Mekah. Berhalanya harus dari Mekah, Bapak. Ya. Orang Mekah sendiri, Pak. Orang Mekah sendiri dia harus kemana-mana bawa berhalanya. Enggak boleh dibuat dari tempat lain. Dan ini sebagai penghasilan, dan penghasilan terbesar termasuk berhala ini yang dijual ke jamaah haji. Akhirnya apa? Akhirnya terus menerus sampai dikisahkan oleh para ulama bahwasanya Umar bin Khattab
Jauh Pak. Umar bin Khattab ini jauh. Ya. Umar bin Khattab ini jauh dengan apa? Dengan Amr bin Luhai ini. Karena sudah lama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah beliau itu lagi duduk-duduk senyum, habis itu nangis. Senyum, nangis. Kenapa? Para sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa Anda senyum kemudian nangis?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Dulu aku di masa jahiliyah, ketika bodoh saya rasanya," kata dia. Kenapa? Dulu ya, saya tahu bahwasanya statementnya Amr bin Luhai turun temurun bahwasanya berhala itu harus dibuat dari daerah Mekah, gak boleh yang lain. Kemudian waktu itu aku sapar, kata dia. Ketika aku sapar, kemudian saya butuh kepada Tuhanku, kata dia. Tapi gak ada wasilahnya, gak ada caranya. Karena apa? Saya lupa bawa patung dari Mekah. Lupa bawa patung, Pak. Yang saya bawa dari Mekah itu pakaian sama makanan, dan kebetulan makanannya adalah korma, kata dia. Kemudian karena tidak ada, ya nggak mungkin saya buat patung dari bukan tanah Mekah. Akhirnya apa? Aku buat patung itu dari korma, dibuat kayak manusia, Pak. Ya. Kemudian aku meminta lewat apa? Patung yang saya buat tadi. Ya. Yang saya buat tadi, kata dia. Kemudian setelah itu saya selesai hajatku, kemudian aku berangkat. Di tengah jalan saya lapar. Di tengah jalan saya lapar. Karena saya lapar, saya potong kepalanya apa? Patung yang saya buat itu yang saya makan. Itu yang membuat saya nangis dan senyum. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu saking bodohnya, Pak, ya. Tapi ya begitulah. Ya. Taib, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya patung itu harus dari apa? Dari Mekah. Kemudian bukan sampai situ lagi, Amr bin Luhai buat statement lagi. Apa lagi yang dibuat oleh Amr bin Luhai? Karena Amr bin Luhai ini tidak tahu sejarah Mekah. Kan mereka, Amr bin Luhai ini kan dari suku apa tadi? Suku apa? Khuza'ah, ya kan? Yang pertama kali masuk ke Jazirah Arab, yang pertama kali masuk ketemu dengan Ismail dan apa? Hajar itu siapa? Suku apa? Suku Jurhum. Ya. Dikuasai oleh suku Khuza'ah, kan? Apalagi apa? Amr bin Luhai ini, Pak, enggak tahu menau tentang sejarah apa? Mekah ini. Enggak tahu menau. Ternyata Bapak-bapak, jauh sebelum apa? Amr bin Luhai datang, ya, dan suku apa? Khuza'ah datang, ternyata ada cerita di situ, Pak. Apa ceritanya? Di antara Sofa dan Marwah itu, ada patung, ya. Di Sofa itu patungnya Hisab, di Marwah itu patungnya Naila. Hisab dan Naila, patung nih, Pak. Apa kisahnya dulu ini? Zaman dulu itu Hisab dan Naila ini, Bapak-bapak, dua-duanya orang Yaman. Dua-duanya orang Yaman. Imam Bukhari, ya, meriwayatkan tentang kisah ini. Ya. Antara apa? Dia dua ini orang Yaman. Ternyata Hisab dan Naila ini dua si joli, yang mana apa? Hisab ini pingin menikahi Naila. Tapi pas ngelamar itu ditolak oleh bapaknya si perempuan ini, ditolak, ya, si Hisab. Ya. Akhirnya apa? Karena ditolak, zaman dulu Bapak-bapak nggak bisa ketemu kecuali ketemu pas musim haji. Pas musim haji pasti ketemu. Nah, dua si joli ini, Pak, dua si joli ini
Hisab dan Na'ilah ini sepakat, mereka pingin ketemu di mana? Di Mekah. Pas mereka haji, musim haji, ketemu di Mekah. Dan di dekat Ka'bah dua-duanya berzina. Dua-duanya nih Pak. Iya. Akhirnya Allah kutuk jadi apa? Jadi patung dua orang ini. Di zamannya apa namanya itu? Zamannya suku apa? Jurhum. Ya. Akhirnya digantunglah dua patung ini, Hisab dan Na'ilah ini, antara Safa dan Marwah. Kalau orang itu sa'i, lari, orang itu tahu bahwasanya ini dulu pernah berbuat maksiat di mana? Di dekat Ka'bah. Ini dua si joli ini. Nah, di zamannya Amr bin Luhai, karena nggak tahu ceritanya, ini orang dulu apa namanya itu berbuat maksiat dekat Ka'bah, ya. Padahal di suku Huza'ah, suku Jurhum dulu, supaya orang-orang yang datang haji tahu bahwasanya nggak boleh berbuat apa maksiat di mana? Di dekat Ka'bah di Mekah. Tapi Amr bin Luhai nggak tahu Pak. Amr bin Luhai nggak tahu dia. Akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak? Amr bin Luhai pun menyuruh untuk mengambil patung Hisab dan Na'ilah itu ditaruh di dekat Ka'bah. Kemudian disuruh orang-orang yang ada di situ untuk menyembah Hisab dan Na'ilah ini. Ya, ini semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Siapa namanya ini? Amr bin Luhai ini. Ya. Jadi ini instruksi turun temurun terus bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Amr bin Luhai juga termasuk yang memerintahkan untuk apa? Untuk membunuh anak-anak perempuan yang lahir. Ini Amr bin Luhai nih Pak. Ya, sejarahnya ini orang ini nih. Sudah bawa berhala, sudah instruksinya begitu. Sekarang dia perintahkan lagi bahwasannya apa? Bahwasannya anak perempuan harus dibunuh. Boleh hidup anak perempuan, tapi apa? Aib bagi anak perempuan. Karena apa? Karena Allah SWT menerangkan ini tentang kisah ini di dalam surat An-Nahl, kemudian di dalam surat Az-Zukhruf, ya, tentang apa? Tentang anak-anak yang dibunuh, yaitu anak-anak perempuan. Ini di zamannya Amr bin Luhai itu. Ya. Padahal mereka orang-orang Quraisy, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ya, anak perempuan. Apa anak perempuannya Allah? Ya, itu malaikat, itu anak perempuannya Allah. Kata siapa? Kata orang-orang Quraisy. Nah, yang pertama kali itu siapa tadi? Amr bin Luhai. Ya. Dia yang memerintahkan untuk apa? Membunuh, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bukan sampai situ lagi, bukan sampai situ saja Bapak-bapak. Amr bin Luhai merubah talbiyahnya Nabi kita Ibrahim. Talbiyahnya apa Pak? Kalau antum haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ini talbiyahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, talbiyahnya. Ternyata Amr bin Luhai menambah di akhirnya. Apa tambahannya? Tambahannya illa syarikun tamlikuhu wa ma malak. Ditambah oleh dia. Apa yang ditambah? Illa syarikun, kecuali sekutu yang kau miliki dan yang engkau kuasai. Berarti ya, berarti ada enggak sekutunya Allah? Kata dalam talbiyahnya ada. Kata Amr bin Luhai ini yang ditambah ini illa syarikan,
kecuali sekutu yang yang kau miliki. Berarti apa? Allah itu punya sekutu. Sama. Makanya apa? Berhala itu Bapak-bapak, berhala itu lebih mereka sucikan daripada Allah. Makanya apa? Bapak-bapak yang dirahmati Allah Taala, ya. Mereka kalau dapat rezeki, Pak, mereka bagi rezekinya itu menjadi 3. Rezekinya menjadi 3, ya. Setengahnya untuk berhala, setengahnya untuk berhala, ya. Sepertiganya untuk dia, seperempatnya untuk Allah. Sedikit sekali untuk Allah SWT. Iya. Ini yang dilakukan oleh Amr bin Luhai, Bapak-bapak, ya. Merubah talbiyah tadi. Ya, merubah apa? Talbiyah. Makanya entar kita akan bahas, Bapak-bapak, ketika umat Islam ketika umat Islam itu mereka tawaf, makanya ntar di pertengahan sirah kita akan kita ceritakan bahwasanya ketika tawaf, Bapak-bapak, ketika tawaf itu ketahuan talbiyahnya untuk membedakan mana talbiyah kaum muslimin, mana talbiyahnya orang musyrikil Quraisy. Ya. Tambahannya ini yang ditambah oleh Amr bin Luhai ini talbiyahnya. Ya. Kemudian punya instruksi lagi yang lebih aneh lagi Amr bin Luhai. Apa itu, Pak? Ya. Instruksinya adalah apa? Dia buat syariat baru. Apa syariatnya? Merubah syariatnya siapa? Merubah syariatnya Nabi kita Ibrahim. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, mensucikan hewan-hewan. Hewan-hewan yang disucikan. Apa hewan-hewan yang disucikan? Ada namanya bahirah. Ada namanya, ya, bahirah, saibah, kemudian wasilah dan ham. Ini ada 4, Pak. Ini semuanya hewan. Semuanya hewan ini, bahirah, ya, saibah, wasilah dan ham. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 105. Bapak-bapak kalau lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 105, ini yang dibuat oleh siapa? Oleh Amr bin Luhai. Apa sih bahirah itu? Bahirah itu, Bapak-bapak, unta betina yang mana sudah beranak 5 kali. Ini ngada-ngadain aja ini, Pak. Ya. Namanya bahirah itu unta betina yang beranak 5 kali, semua 5-5-nya jantan. Ya. Kemudian anak terakhir dari yang jantan ini, ya, dibelah kupingnya dan tidak boleh disembelih. Ya, dibuat-buat seperti itu, ya. Ini yang bahirah. Kalau saibah bagaimana? Saibah itu unta betina yang dipakai untuk nazar. Jadi kalau orang-orang musyrikil Quraisy dulu itu, Pak, ya. Kalau dia misalnya, kalau saya sukses di dalam apa namanya itu? Dalam bisnisku ini, saya akan nazar, dan nazarnya itu unta saibah. Apa itu unta saibah? Unta betina, ya, unta betina yang mana, Pak, kalau sudah jadi nazar unta betina tadi nggak boleh disembelih, suci sudah. Masya Allah, ya. Tapi ngomong-ngomong udah selesai kita nih. 5 menit lagi kita selesaikan ini dulu, ya. Kemudian selain dari saibah ada namanya wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu, ya, seekor domba betina yang melahirkan anak jantan kembar. Yang melahirkan jantan kembar. Jadi apa namanya? Seekor domba, ya, betina ngelahirin jantan kembar. Ini khusus, ini namanya wasilah ini
dia suci. Nggak boleh disembelih kecuali disembelih untuk berhala. Jadi kalau mau nyembelihin untuk berhala mereka Pak, ya, nggak bisa diambil dari luar kayak gitu itu langsung disembelih, nggak bisa. Itu harus khusus ini. Yang mana Pak? Yang mana seekor domba betina yang melahirkan melahirkan anak kembar. Itu apa tadi? Wasilah. Kalau ham gimana? Ham ini onta jantan, ya, yang bisa menghamili onta betina 10 kali. Onta jantan yang apa namanya itu, yang bisa menghamili onta betina 10 kali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 105, ini mereka buat-buat ini. Enggak ada urusannya kata Allah Subhanahu wa taala tentang bahirah, saibah, kemudian wasilah dan ham. Makanya Bapak-bapak kalau baca di dalam Al-Qur'an itu ada namanya wasilah, haibah, apa namanya itu, kemudian ham. Inilah kisahnya ini. Yang membuat syariat ini adalah siapa? Amru bin Luhai. Ya. Yang membuat syariat ini adalah Amru bin Luhai. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kali memasukkan berhala ke jazirah Arab itu siapa Pak? Amru bin Luhai. Ya. Yang merubah syariatnya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini Amru bin Luhai. Ya, Amru bin Luhai. Insyaallah kita lanjutkan Bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Dianatil Arab, yaitu agama-agama apa saja sih yang masuk ke jazirah Arab itu? Kok bisa ya? Yahudi itu bisa di mana? Di Madinah. Kemudian apa? Arab dulu kan yang paling apa namanya terkenal itu kan Yaman. Kok bisa